Selamat datang di Trimega Webinar. Perkenalkan, nama saya William Sitorus, Deputy Head of Research dari PT Trimega Sekuritas Tbk. Dalam tema Sharp Profit Recovery pada sore hari ini, tentunya kita akan menggali lebih dalam dari narasumber kita. Johan Setio, Head of Investor Relations dari Bank Negara Indonesia. Ya, halo. Halo, selamat sore Willy. Apa kabar? Baik, terima kasih ya. undangannya di acara ini. Oke, halo Pak Yuda, apa kabar? Halo Pak Willy, selamat sore Pak. Ya, baik juga. Jadi dari sini yang akan presentasi ini ada Pak Johan dan juga Pak Yuda. Oke, without further ado, silakan Pak Johan untuk memberikan presentasi mengenai BNI. Di sini kita akan mengawali dengan presentasi mungkin kira-kira 20-30 menit nanti oleh saya dan rekan saya Yuda. Mungkin sebelum kita masuk ke presentasi detailnya, saya mau memperkenalkan dulu mengenai BNI. Jadi BNI ini udah 75 tahun perjalanannya. Kita ini bank yang terbentuk pada tahun 1946, jadi tepat setelah kemerdekaan, lalu BNI dibentuk. Spiritnya adalah pemerintah itu ingin punya bank nasional yang pasca zaman penjajahan gitu. Jadi kalau zaman legacy penjajahan mungkin zaman dulu ada tuh seperti bank-bank yang lain kan ya. Tapi setelah merdeka, pemerintah pengen ada satu bank yang menjadi simbol gitu kan ya. Setelah merdeka, maka punya bank milik rakyat Indonesia, milik penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pada pendirian awalnya, BNI ini didirikan sebagai bank sentral pertama. Jadi sebelah kiri bawah itu 1946. Dan kita juga menjadi bank pertama yang menerbitkan dan mengedarkan mata uang Indonesia, ORI. ORI itu uang Republik Indonesia, jangan nama ya. Sekarang ORI kan obligasi retail. Kalau zaman dulu ORI itu uang Republik Indonesia. Nah, dari tahun 1946, bergulir waktu 1955, kita menjadi bank pertama dari Indonesia yang masuk ke negara tetangga. Kita mulai dari Singapura 1955, lalu setelah itu berturut-turut kita masuk ke Hong Kong, Tokyo, New York, London, dan seterusnya. Jadi posisi saat ini BNI merupakan bank yang dengan cabang-cabang global yang paling banyak dibandingkan dengan bank-bank di Indonesia lainnya. Hal ini memfasilitasi bisnis BNI juga ke depannya, misalkan dari sisi remitensi atau ketika perusahaan Indonesia mau melakukan bisnis dengan mitranya di luar negeri, kita bisa menjadi mitra untuk trade finance atau cash management mereka. Dan juga saat ini kan temanya globalisasi. FDI atau Foreign Direct Investment itu kencang mengalir ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Apalagi dengan pemerintah semakin terbuka ya, mereka membentuk sovereign wealth fund, mereka juga meluncurkan omnibus law. Kedepannya diharapkan mungkin aliran dana dari Foreign Direct Investment akan semakin kencang ke Indonesia. Dengan banyaknya cabang-cabang kita di luar negeri, itu akan membantu sebagai pintu pertama untuk arus FDI ini masuk ke Indonesia. Nah, lalu dari tahun 1955 kita setelah buka banyak cabang, lanjut lagi, mungkin saya langsung loncat ke skip tahun 96. Di tahun 96 kita menjadi bank BUMN pertama yang melakukan IPO. Tahun 96 sebelum Asian Financial Crisis. Dan kita bangga, kita bertahan selama Asian Financial Crisis 97-98, di mana hingga saat ini BNI statusnya menjadi bank terbesar keempat di Indonesia dari sisi aset. Dan sekarang kita fokusnya lebih ke digitalisasi seperti bank-bank global pada umumnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan langsung ke poin utama dari sesi ini, yaitu kenapa sih sebagai investor perlu melirik atau mempertimbangkan untuk mengkoleksi saham BNI. Dari sisi kacamata BNI, kita lihat bahwa kita ini termasuk bank yang konsisten dalam membagi dividen. Kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai terakhir 2019, dividen kita itu range-nya antara 25-35%. Dari laba bersih kita bagikan sebagai dividen. Nah, kenapa 2018-19 agak turun? Dulunya 35%, lalu 25%, karena kebetulan memang growth-nya lagi kencang, penyaluran kredit kita lagi kencang, jadi kita butuh pendanaan. Nah, kedepannya seperti apa? Kita punya komitmen akan terus membagikan dividen, range-nya 25-35%. Di situ kita 2020 dan 2021 kita tulis 25-35, perkiraan dividen payout itu akan kita ajukan ke pemegang saham nantinya waktu RUPS, tergantung nanti persetujuannya di level berapa.
Jadi meskipun dalam masa pandemik, profit bank pada umumnya di mana-mana turun, termasuk BNI, tapi kita komit dividen kita sebisa mungkin akan terus bayar. Karena satu dari sisi likuiditas kita juga berlimpah. Jadi kemarin selama pandemik itu banyak banget masuk dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito, giro, masuk ke BNI, likuiditas kita berlimpah, modal kita mencukupi, jadi why not kita bayar dividen. Jadi kalau dilihat, bottom line-nya dari sisi kacamata investor, seberapa atraktif sih dividen BNI gitu ya. Ya kita lihat dari dividen yield, yaitu rasio antara dividen yang kita bayarkan dalam rupiahnya, dividen per share dibagi dengan harga saham ketika investor membeli saham BNI. Nah, kalau dianggaplah 2021 ini ya, dengan asumsi laba kita 9,9 triliun yang kolom paling kanan biru itu adalah asumsi laba bersih dari rata-rata analis di pasar modal. Mereka kan publish di Bloomberg, lalu di-compile, rata-ratanya 9,9 triliun, asumsinya dividen kita 25-35%, maka dividen kita per lembar antara 133 sampai 186 rupiah per lembar. Nah, kalau Bapak Ibu beli saham BNI, anggapnya di harga sekitar mungkin 1 minggu terakhir, sekitar Rp6.000, maka dividen yield-nya berpotensi 2,2 sampai 3,1%. Saya rasa ini termasuk angka yang cukup baik, terutama kalau misalkan kita bandingkan dengan suku bunga deposito ya. Kita tahu semua selama tahun 2020 kemarin suku bunga deposito dari bank-bank besar kan turun drastis. Kalau nggak salah paling sekitar 3,25% suku bunga deposito. Itu pun dipotong pajak 20%. Kalau dividen kan pajaknya lebih kecil, kalau nggak salah hanya 15% ya. Nah, jadi dari sisi dividen atraktif, bisa dibilang bersaing lah dengan suku bunga deposito. Bedanya apa? Kalau deposito kan angkanya fix gitu kan ya, anggaplah 3,25% dari nominal deposito, 1 miliar dari 1 miliar seterusnya. Kalau kita dividen yield 2,2-3,1% kan angkanya juga akan bergerak seiring dengan pertumbuhan laba BNI. Nah, maka next question, pertanyaan selanjutnya adalah apakah laba BNI akan tumbuh gitu kan ya, dan akan ada implikasinya ke dividen selanjutnya. Nah, mungkin di slide selanjutnya kita tunjukkan mengenai kita lihat mungkin yang sebelah kanan dulu ya, kanan atas, laba bersih BNI. 2020 kemarin pandemik kita masih bisa positif, laba kita 2,8 triliun. 2021 ini menurut perkiraan analis rata-ratanya di 9,9 triliun. Dengan kata lain, laba kita ini tumbuh 2,6 kali lipat, hampir 3 kali lipat ya dibanding tahun lalu. Nah, tahun depannya lagi 2022 menurut analis diperkirakan sebesar 15,7 triliun atau lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Nah, dengan melihat tren seperti ini, mudah-mudahan kondisi makroekonomi mendukung dan forecast atau hitung-hitungan dari analis ini akurat, maka tidak menutup kemungkinan dividennya ya tahun ini tadi sekitar berapa 133-180, tahun depan bisa lebih kencang lagi kan ya, karena labanya naik maka dividennya juga akan naik. Nah, ini yang membedakan. Kalau deposito tadi pokoknya tetap gitu kan, kalau dividen pokoknya ini akan tumbuh juga seiring pertumbuhan laba. Nah, jadi kalau kita lihat slide ini penting sekali karena ini menunjukkan apa sih yang katalis untuk saham BNI dari sisi kenaikan harga. Satu, kalau kita lihat yang di sisi sebelah kiri, dari sisi valuasi fundamental, PBV atau price to book value, market atau dengan kata lain nilai pasar market capitalization dibandingkan dengan book value of equity, nilai buku perusahaan di neraca. Kita lihat di sebelah kiri atas, rata-rata dalam 5 tahun terakhir, price to book value BNI ini ada di 1,38 kali. 1,38. Ini selama 5 tahun terakhir. Jadi udah sebelum krisis dan setelah krisis. Nah, kalau kita lihat posisi terakhir kita itu hanya 1,0 kali, 1,0 kali. Dengan kata lain, jika kondisi BNI ini bisa pulih seperti zaman sebelum pandemi, tidak menutup kemungkinan bahwa valuasi price to book ini akan naik dari yang sekarang 1 kali, harapannya mudah-mudahan bisa ke historical kita yang 1,4 kali itu. Berarti dengan kata lain 40% potensi capital gain atau kenaikan valuasi dari sisi valuasi BNI ini. Kalau dilihat kondisi price to book value BNI dibandingkan dengan bank lain juga terlihat sangat atraktif. Yang paling tinggi BSA itu udah 4,6 kali. Jadi kalau equity-nya anggaplah 100 triliun, maka market cap-nya 450 triliun. Kalau BRI 3 kali.
Mandiri 1,6 kali, BNI baru 1 kali. Nah, jadi terlihat bahwa ada potensi bahwa untuk price to book value BNI ini akan naik gitu, mendekati peers bank kita, seperti mungkin Mandiri, bahkan BRI atau BCA. Nah, kenapa kita bisa mengatakan demikian? Kalau kita lihat dari sisi pemulihan laba di kolom kanan bawah, tabel kanan bawah, kita lihat tadi kan saya sebutkan kalau di kanan atas itu pertumbuhan laba bersih BNI itu tahun ini menurut analis bisa tumbuh hampir 3 kali lipat. Tahun depan 2022 mungkin bisa 60% gitu kan. Nah, kita lihat dibandingkan dengan bank-bank lain, bank-bank buku 4 lainnya, terlihat mungkin pertumbuhan labanya termasuk salah satu yang paling atraktif ya. Misalkan kita lihat di sana Mandiri, pertumbuhan laba tahun ini diperkirakan 70%-an, tahun depannya 26%. BRI 67%, lalu 28% tahun depannya, dan seterusnya dengan BCA. Jadi dengan recovery dari laba kita yang sangat cepat ini, diharapkan juga price to book value kita akan re-rating, akan naik juga. Yang sekarang 1 kali, mudah-mudahan bisa cepat kembali ke rata-rata kita yang 1,4 kali. Jadi ada potensi capital gain atau kenaikan harga saham selain dari pembayaran dividen yang konsisten. Nah, di slide selanjutnya, kita akan sharing sedikit mengenai rencana transformasi BNI. Nah, rencana transformasi ini merupakan hal yang terus digaungkan oleh tim manajemen di BNI. Jadi, kita punya target transformasi selama 3 tahun, 2021, 2022, dan 2023. Meliputi semua aspek bisnis kita. Dari sisi aspek korporasi, kita ingin menjadi pilihan pertama perusahaan unggulan. Saat ini BNI sudah menjadi istilah kreditur utama bagi BUMN di Indonesia. Tapi untuk perusahaan swasta mungkin belum terlalu. Nah, karena itu kita mau coba genjot lebih banyak lagi kredit kita ke perusahaan swasta di Indonesia. Dari sisi international treasury, kita ingin menjadi mitra pilihan untuk transaksi ke dan dari Indonesia. Ini akan sangat didukung oleh cabang-cabang kita yang sangat banyak di luar negeri, paling banyak di antara semua bank-bank lain di Indonesia. Dari sisi komersial dan SME, kita ingin menyediakan solusi yang holistik untuk pelaku dan ekosistem usaha menengah dan kecil, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang dalam value chain atau bisnis turunan dari perusahaan korporasi. Jadi kita udah punya hubungan yang baik dengan korporasi besar seperti misalnya Pertamina, Sinarmas, Salim, dan selanjutnya. Nah, kita ingin tangkap potensi bisnis dari bisnis-bisnis kecil yang menjadi partner dari perusahaan besar tadi. Di sisi consumer, kita ingin lebih banyak penekanan untuk digital proposition-nya ke customer. Saat ini untuk KPR kita udah pemain terbesar kedua, kartu kredit kita udah nomor 1, nomor 2 untuk kartu kredit. Kita akan terus menumbuhkan kredit consumer ini, tapi caranya beda. Kalau dulu mungkin lebih manual, kedepannya kita lebih banyak menggunakan platform digital. Jadi kalau kita ada BNI Mobile Banking, tahun ini rencananya kita akan tambahkan fitur-fitur di mana nanti nasabah bisa apply kredit melalui aplikasi BNI Mobile Banking. Nah, dari sisi digital banking, kita juga terus melakukan improvement di segala aspek untuk menjadi the future banking di Indonesia. Harapannya apa dari semua proses transformasi ini? Ujung-ujungnya adalah return on equity atau imbal hasil dari modal kita. Kalau kita lihat per 2020, return on equity kita di masa pandemik drop ke hanya 2,9%. Sebenarnya not too bad karena dalam kondisi pandemi kita masih bisa positif profitnya sekitar 3 triliun, ROE 2,9%. Kalau kita harapkan dengan transformasi 3 tahun ini, maka ROE kita akan bisa tumbuh ke di atas 16%. Dengan kata lain kembali ke zaman sebelum pandemi. Nah, di situ kita juga masukkan data di masa 2012 sampai 2014 ROE kita bahkan 22% waktu itu. Nah, sebenarnya kita juga ingin internally kita ingin mengarah ke sana gitu kan ya. Tapi kita nggak terlalu mau berjanji dulu kita akan ke 22%, enggak. Kita step by step dulu lah. 3 tahun ke depan kita targetkan di atas 16%, setelah itu nanti kita lihat lagi gimana kondisi ekonominya. Karena kalau 2012 sampai 2014, itu mungkin kalau teman-teman investor ingat, itu zaman di mana komoditas itu lagi booming. Harga batu bara, harga sawit itu lagi kencang banget di Indonesia. Jadi ngasih kredit apa-apa juga gampang. Itu jualan mobil, jualan kredit kendaraan itu juga gampang banget.
selain komoditi price lagi booming juga lagi kenceng-kencengnya ekspektasi masyarakat atas pembangunan ekonomi, karena kan kita menjelang pemilu gitu kan ya. Jadi waktu itu orang berpikir bahwa ada pemerintahan baru, nanti banyak digenjot infrastrukturnya segala macam. Jadi waktu itu memang kondisinya sangat kondusif sebelum 2014. Tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa mengarah ke sana. Cuma yang kita janjikan sekarang adalah kita targetkan 3 tahun ke depan ROI bisa pulih ke 16% sebelum pandemik. Jangka panjang lagi mudah-mudahan bisa di atas itu. Nah, mungkin dari saya slide-nya cuma sampai di sini, lalu saya serahkan ke teman saya Yuda untuk masuk mengenai kinerja BNI secara lebih mendalam. Silakan Yuda. Baik, terima kasih Pak Yohan. Selamat sore Bapak dan Ibu investor yang kami hormati. Perkenankan kami mengajukan presentasinya dengan memberikan highlight kinerja BNI untuk tahun buku 2020. Namun sebelumnya kami ingin sedikit share mengenai kinerja perbankan nasional. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID di Indonesia telah berlangsung hampir setahun, dan di tengah situasi makro yang penuh tantangan ini, perbankan nasional turut terimbas. Namun stabilitas industri perbankan Indonesia masih terjaga dengan baik, ditopang juga dengan berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah dan regulator untuk mendukung bisnis perbankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan nasional tercermin pada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio yang tinggi mencapai 24,2% di November 2020. Ini statistik terakhir yang ada di OJK. Selain itu, dana pihak ketiga masih tumbuh sebesar 11,6% year on year, terutama terjadi di bank-bank besar atau buku 4 karena fenomena flight to quality. Sementara itu, pertumbuhan kredit di 2020 mengalami kontraksi 1,4% year on year. Perlambatan pertumbuhan kredit ini kalau kita lihat, itu disebabkan adanya penurunan loan demand yang sangat signifikan. Di Q1 kalau kita lihat, kredit masih tercatat tumbuh 8%. Namun seiring dengan kondisi makro yang semakin menantang, permintaan kredit terus mengalami penurunan. Dan rendahnya pertumbuhan kredit, ini mendorong rasio loan to deposit ratio perbankan, atau LDR, berada pada level 82,1% dibandingkan periode sebelum pandemik yang berada pada kisaran 92 sampai 93%. Dari sisi kualitas kredit, rasio NPL mengalami peningkatan dari 2,5% di 2019 menjadi 3,2% di November 2020. Sementara special mention loan atau kredit dalam kolektibilitas 2 menurun menjadi 4,83%. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran kolektibilitas karena pandemi sangat dirasakan dampaknya, terutama bagi debitur-debitur yang memang sudah mengalami penurunan kemampuan finansial sejak sebelum pandemi. Rasio NPL ini dapat dikelola dengan baik, tentunya juga didukung stimulus restrukturisasi untuk debitur terdampak COVID. Sementara itu, untuk NIM, di tengah program restrukturisasi yang berjalan, NIM perbankan secara nasional dapat dijaga di level 4,41% pada November 2020. Nah, semoga ini dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu mengenai fundamental industri perbankan nasional yang termanage dengan baik dan sehat. Berikutnya kami bermaksud memaparkan highlight kinerja BNI tahun 2020. Seperti kita ketahui, dampaknya COVID itu sangat signifikan bagi bisnis kami, tapi kinerja kuartal 4 tahun 2020 sebenarnya telah menunjukkan adanya tren recovery atau tren pemulihan. Namun demikian kami menyadari bahwa perjalanan pemulihan memang masih panjang dan masih ada risiko-risiko yang mempengaruhi seberapa cepat pemulihan ini bisa terjadi. Untuk itu kami berupaya sebaik mungkin untuk beradaptasi. Dan prioritas manajemen BNI adalah memperkuat fundamental. Dan kami yakin saat ini BNI sedang dalam langkah yang tepat atau on track untuk mencapai tahap recovery. Beberapa indikator keuangan di tahun 2020 menunjukkan fundamental kami yang kuat. Total aset meningkat 5,4% year on year, salah satunya ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 5,3% year on year, terutama pembiayaan kepada korporasi swasta, segmen kecil, dan payroll loan. Sementara di sisi pendanaan, BPK tumbuh kuat 10,6%, ditopang oleh kasa yang tumbuh 13%. Hal ini membuktikan BNI sebagai salah satu kasa franchise yang kuat di Indonesia. Dari sisi kualitas kredit, rasio dana murah kasa kami terjaga di level 68,4%. Cost of fund dapat kami tekan menjadi 2,6%. Bahkan sebenarnya hanya mencapai 2,0% saja di kuartal keempat, sehingga turut berkontribusi pada pencapaian NIM kami yang sebesar 4,5% di tahun 2021.
Sementara itu non-interest income atau fee-based income dapat kami jaga tumbuh 4,5% ditopang oleh fee transaksi forex dan gain dari transaksi surat berharga. Laba operasional sebelum pencadangan atau PPOP di kuartal keempat mencapai 7,8 triliun atau sama dengan PPOP kami sebelum pandemi di tahun 2019. Kami akan bahas mengenai PPOP lebih lengkap nanti. Namun PPOP yang baik ini memberikan ruang untuk membentuk pencadangan yang lebih tinggi untuk memitigasi volatilitas laba bank di masa mendatang. Sehingga kalau kita lihat rasio kecukupan pencadangan atau NPL coverage rasio kami membaik ke level 182% dibandingkan 134% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan kemampuan kami untuk dapat mengantisipasi pemburukan kualitas aset di masa mendatang. Di slide sebelumnya kami telah menyampaikan highlight kinerja perusahaan di 2020. Pada slide ini kami ingin menambahkan informasi terkait upaya yang kami lakukan untuk mengoptimalkan earning asset mix di kuartal keempat. Salah satu strategi yang kami lakukan adalah Bapak dan Ibu dapat fokus pada lingkaran berwarna merah. Itu kami mengurangi porsi aset yang kami tempatkan dalam bentuk placement di BI dan bank lain. Lalu kami alihkan dalam bentuk pembelian surat berharga dan obligasi pemerintah, di mana tumbuh 9,9% dan 6% secara Q-on-Q, yang notabene memiliki imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga kami memperoleh return yang lebih optimal. Selain itu, DPK atau third party fund tumbuh 10,6%, didorong oleh pertumbuhan kasa yang kuat, di mana giro dan tabungan, kalau kita lihat tumbuh masing-masing 9,9% dan 17% year on year. Sementara deposito turun 12% year on year. Ini sebagai bagian dari upaya kami dalam mengurangi porsi dana mahal dalam rangka optimalisasi NIM. Hal ini tentunya kami lakukan karena memang didukung ketersediaan likuiditas yang tinggi di market. Bapak dan Ibu, berikut adalah profil laba dan rugi konsolidasi kami. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kami melihat tren pemulihan operating profit sebelum pencadangan atau PPOP di kuartal keempat, di mana tumbuh 18,5% secara kuartal basis dalam lingkaran berwarna merah. Nilai ini sebenarnya telah kembali ke level sebelum adanya pandemi di kuartal 4 tahun 2019. Kuatnya pemulihan PPOP ini terutama dikontribusi oleh interest expense atau beban bunga yang dapat kami tekan 27,5% di kuartal keempat, sehingga net interest income kami tumbuh 18,7% Q-on-Q. Nah, sejalan dengan guidance yang diberikan oleh manajemen yang juga kami sampaikan sebelumnya, kami memiliki strategi untuk meningkatkan biaya CKPN atau biaya pencadangan jika kami berhasil membukukan PPOP sesuai target. Maka biaya CKPN dapat dilihat meningkat 32% Q-on-Q di akhir 2020. Dengan kuatnya pemulihan PPOP, pertumbuhan non-interest income, dan disiplin biaya operasional, maka kami dapat membukukan laba bersih sebesar 3,3 triliun untuk tahun 2020. Nah, dengan tingginya biaya pencadangan di tahun 2020, serta didukung proses bisnis dan underwriting yang akan semakin prudent, kami berharap bahwa tahun ini akan menjadi tahun terakhir kami untuk membentuk biaya pencadangan yang tinggi, dan pencadangan kami akan mulai kembali normal di level di bawah 2% itu di tahun 2022. Tentunya diikuti laju pertumbuhan bisnis yang diproyeksikan akan semakin kencang sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional, sehingga dampaknya akan terjadi recovery pada earning outlook kami. Bapak dan Ibu, berikut adalah breakdown pertumbuhan kredit kami. Pinjaman di tahun 2020 tumbuh sebesar 5,7% year on year, 5,3% year on year, dikontribusi oleh segmen bisnis banking, khususnya korporasi swasta dan bisnis kecil. Pinjaman yang diberikan kepada korporasi swasta tumbuh 10%, ini sebagian besar disalurkan di kuartal 1 sebelum pandemi berlangsung. Kemudian pinjaman kepada korporasi BUMN tumbuh 2,5%, terutama kepada perusahaan konstruksi dan telekomunikasi. Sejalan dengan strategi kami dalam perbaikan kualitas kredit di segmen menengah, maka dapat kita lihat kredit di segmen menengah terkontraksi sebesar negatif 7,6% year on year. Sementara itu bisnis kecil dan consumer menunjukkan pertumbuhan yang positif, masing-masing sebesar 12% untuk kecil dan 4,7% year on year untuk consumer. Pertumbuhan kredit di bisnis kecil ditopang oleh KUR. Hal ini sejalan dengan prioritas penyaluran kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang menjadi bagian dari program stimulus fiskal pemerintah.
Sedangkan payroll loan dan KPR menjadi kontributor utama untuk pertumbuhan bisnis consumer. Pada tabel kanan atas, Bapak dan Ibu dapat melihat blended loan yield per segmen atau imbal hasil dari penyaluran kredit kami. Di tahun 2020, loan yield turun dari 9,27% di 2019 menjadi 8,2% di 2020. Hal ini juga tentunya dipengaruhi karena berjalannya program restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak COVID. Namun demikian, jika kita lihat secara kuartal basis, yield mengalami perbaikan dari 7,9% di kuartal ketiga menjadi 8,0% di kuartal keempat 2020. Untuk dana pihak ketiga, yang tadi saya sebutkan tumbuh 10% year on year, cost of fund dapat kami manage ke level 2,6% dibandingkan 3,2% di tahun 2019. Pertumbuhan ini didorong oleh kasa yang tumbuh sehat, khususnya tabungan atau saving account yang tumbuh 17% year on year. Dan tentunya ke depannya kami akan selalu fokus pada pertumbuhan dana murah yang sustainable, baik itu dari retail maupun dari wholesale funding. Di sisi wholesale funding, upaya yang akan kami lakukan adalah dengan mengoptimalkan solusi cash management dan cross-selling kepada nasabah. Sedangkan untuk segmen retail, kami akan terus mengupayakan pengembangan pada fitur-fitur dan keunggulan mobile banking kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit update mengenai program restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak COVID. Hingga akhir tahun 2020, kami telah melakukan restrukturisasi pinjaman sebesar 102 triliun kepada lebih dari 176.000 debitur yang terdampak COVID. Berdasarkan segmen bisnisnya, korporasi mencapai 43,2%, diikuti segmen kecil 27%, segmen menengah 20,5%, dan consumer 9%. Paling kanan, jika kita lihat berdasarkan sektor ekonominya, pinjaman yang direstrukturisasi dengan stimulus COVID ini didominasi oleh sektor perdagangan, resto, dan hotel, yang merupakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi, diikuti jasa dunia usaha 15%, serta manufaktur 12,6%. Kami berharap bahwa pemberian restrukturisasi pinjaman ini akan memberikan waktu bagi debitur kami untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan melewati masa pandemi ini dengan sukses. Dari debitur yang direstrukturisasi ini, kami menerapkan proses review yang prudent, di mana jika dalam perjalanannya debitur ternyata tidak mampu untuk pulih dan kondisi bisnisnya semakin memburuk karena pandemi, maka kami akan melakukan penyesuaian pada kolektibilitasnya. Dari total 102 triliun, sebanyak 1,4% telah kami klasifikasikan sebagai NPL di Desember 2020 yang lalu. 8% kami downgrade ke Call 2 atau Special Mention Loan, dan 90% sisanya masih sustain. Dan dengan adanya perpanjangan stimulus restru untuk setahun lagi, atau hingga Maret 2022 dari regulator, maka kami akan tetap melakukan review kepada portfolio ini untuk mengidentifikasi lebih lanjut berapa banyak debitur yang akan pulih dan berapa banyak yang mungkin perlu menerima perpanjangan periode restrukturisasi. Kemudian sedikit mengenai program pemulihan ekonomi nasional. Mungkin Bapak dan Ibu juga mengikuti berita bahwa pemerintah telah melakukan penempatan sejumlah dana kepada beberapa bank terkait program PEN, dan di BNI pemerintah telah melakukan penempatan dana hingga 7,5 triliun dengan komitmen penyaluran kredit mencapai 3 kali lipat. Hingga Desember 2020, kami berhasil menyalurkan kredit mencapai 28 triliun atau sekitar 3,7 kali dari dana yang ditempatkan pemerintah. Kredit yang kami berikan dalam rangka PEN ini kami salurkan kepada lebih dari 150.000 debitur, di mana hampir 100%-nya merupakan pelaku usaha kecil, terutama disalurkan dalam bentuk kredit usaha rakyat atau setengahnya. Nah, dalam penyalurannya kami berupaya untuk melakukan pertumbuhan secara selektif dengan prioritas pada segmen UMKM serta korporasi yang memiliki orientasi ekspor dan padat karya. Selanjutnya, selaras dengan prioritas pemerintah untuk membangkitkan bisnis UMKM, kami juga melakukan inisiatif lainnya untuk memudahkan UMKM seperti dengan meluncurkan aplikasi BNI Move atau Mobile Innovation for SME Ecosystem. Tujuannya adalah mempermudah akses bagi para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan kredit, yang tentunya kami lakukan secara prudent dan sesuai dengan prinsip 4I's Principle. Dan kami juga mengoptimalkan jaringan kantor cabang luar negeri kami untuk memasarkan atau mendorong debitur UMKM kami memasuki pasar global. Sebagai salah satu bank yang menjadi motor penggerak pelaksana keuangan berkelanjutan atau sustainable finance, kami terus menggalang energi dari seluruh insan BNI untuk berada di garda terdepan penerapan keuangan berkelanjutan. Hal ini kami lakukan karena kami percaya apa yang kami lakukan sejalan dengan upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, di samping meningkatkan daya tahan dan daya saing BNI sehingga secara global
BNI telah meraih rating ESG di level BBB dari MSCI. Rating tersebut jika dibandingkan dengan beberapa global bank lainnya relatif baik, di mana sebagai contoh dapat Bapak Ibu lihat seperti Bank of America dan ICBC ratingnya BB dan JP Morgan Chase di BBB. Nah, hingga akhir tahun 2020, green portfolio BNI mencapai 139 triliun atau seperempat dari total kredit yang disalurkan. Terutama kami salurkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan UMKM dan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Terakhir, sebelum kita tutup, berikut adalah proyeksi kami atau outlook kami terhadap tahun 2021. Kami menyadari bahwa penyebaran COVID masih meningkat dalam beberapa bulan terakhir sehingga membawa tantangan bagi pemulihan ekonomi. Namun distribusi vaksin yang telah dimulai sejak 13 Januari tentunya menjadi harapan kita semua untuk pulihnya ekonomi kita di tahun 2021. Perekonomian global itu diperkirakan akan pulih membentuk V-shape pada level 4,2 hingga 5,2% year-on-year. Untuk Indonesia sendiri, proyeksinya adalah pada level 4 sampai 4,5%, dengan tingkat inflasi akan membaik pada kisaran 2,5 sampai 3,5%. Kemudian berdasarkan outlook World Bank terkait harga komoditas, sementara komoditas logam dan pertanian telah pulih dari pandemi dan diperkirakan mulai tumbuh di 2021, sedangkan komoditas energi diperkirakan stabil. Harga minyak diperkirakan akan mencapai rata-rata 44 US dollar per barel, naik dibandingkan 2020. Harga minyak sawit juga diproyeksikan sedikit membaik, dan batu bara agak melemah, namun diproyeksikan akan berlanjut pulih secara signifikan. Nah, dengan proyeksi bahwa 2021 ini memberikan asa bagi pemulihan ekonomi, manajemen telah menetapkan strategi untuk bisnis BNI di tahun 2021. Ada 7 strategi. Yang pertama adalah fokus meningkatkan kualitas kredit melalui perbaikan manajemen risiko. Yang kedua tentunya meningkatkan digital capability dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Juga untuk meningkatkan efisiensi operasional kami, dan yang ketiga meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan, yang keempat meningkatkan kasa dan fee income melalui peningkatan transaksi, yang kelima optimalisasi jaringan dan bisnis internasional kami dengan memperkuat partnership, yang keenam optimalisasi kontribusi perusahaan anak, dan ketujuh meningkatkan kapabilitas human capital dalam mendukung bisnis bank. Nah, seluruh strategi ini dikemas juga dalam bentuk langkah transformasi, di mana pada akhir Januari yang lalu manajemen BNI telah melakukan kick-off untuk program transformasi perusahaan. Pak Yohan tadi sudah sedikit menyinggung di depan. Apa yang Bapak Ibu lihat di depan merupakan goals yang ingin dituju untuk masing-masing segmen, di mana BNI untuk masing-masing segmennya telah menetapkan prioritas yang clear untuk program transformasinya. Nah, yang menarik di sini adalah mungkin setiap perusahaan juga memiliki program transformasinya, namun yang unik di BNI kali ini adalah bukan pada strateginya, tapi pada komitmen untuk eksekusinya. Di mana untuk program transformasi kali ini, manajemen akan fokus pada eksekusi dari program-program dalam skala kecil, melakukan uji coba selama 3 bulan dan roll out dalam waktu 6 bulan untuk program-program yang dirasa sudah berhasil untuk diimplementasikan di level bank-wide. Sehingga harapannya dalam waktu 6 bulan, setiap 6 bulan, BNI akan dapat menyampaikan progres program transformasi ini kepada investor, sehingga dapat sama-sama kita monitor perkembangannya. Sebagai penutup presentasi kami hari ini, kami ingin menjelaskan outlook kami atau guidance kami untuk tahun 2021. Kami memperkirakan pemulihan yang moderate untuk pertumbuhan kredit, dengan proyeksi sebesar 6-9% year-on-year pertumbuhan kredit kami di 2021. Dengan segmen korporasi masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan kredit, sejalan dengan strategi kami dalam membangun kerjasama bisnis dengan perusahaan-perusahaan ternama. Kredit konsumer berada di urutan kedua dengan fokus pada pinjaman berbasis gaji atau payroll loan, yang merupakan salah satu produk dengan basis risiko rendah. Untuk NIM diperkirakan akan membaik di kisaran 4,6% sampai 4,8%, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2020 sebesar 4,5%. Perbaikan NIM terutama ditopang oleh penurunan biaya dana atau cost of fund. Sementara kami juga memperkirakan masih adanya penurunan loan yield karena pergeseran portfolio mix kami
ke top tier corporate customer dan juga ke payroll loans, dan juga adanya tren kebijakan suku bunga acuan yang rendah di tahun 2021. Kami juga berkomitmen untuk terus membangun coverage rasio yang kuat atau rasio kecukupan pencadangan yang kuat. Guidance cost of credit kami berkisar antara 3,3 sampai 3,6%. Sudah lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang kami bentuk hingga 4,1%. Dan seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa kami berharap tahun ini menjadi tahun terakhir bagi kami untuk membentuk biaya kredit yang tinggi sebelum kembali ke level normal mulai tahun 2022 dan seterusnya. Dan di tengah pandemi COVID-19, BNI masih mampu membukukan laba bersih sebesar 3,3 triliun untuk konsolidasi atau 2,8 triliun untuk bank only. Dan dengan fundamental yang semakin kuat, maka market atau para analis juga memproyeksikan pemulihan laba yang cukup signifikan, di mana secara konsensus di market, laba BNI di tahun 2021 diperkirakan akan sebesar 9,9 triliun. Hal ini tentunya terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Demikian presentasi dari kami, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kami persilakan moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, halo Pak Yuda, Pak Yohan, terima kasih atas presentasinya. Ini sangat clear sekali. Perlu diketahui, by the way, itu BNI ini salah satu topik dari banking sector kami, Trimegah ya. Itu karena kami juga melihat BNI ini secara valuasi sangat menarik. Dan saya lihat juga ini sepertinya ada perubahan manajemen yang tentunya saya melihat sendiri itu positif. Nah, saya ada pertanyaan untuk Pak Yohan sama Pak Yuda. Sebenarnya itu apa sih perbedaan yang paling fundamental ya mengenai strategi atau fokus manajemen lama BNI dengan manajemen BNI yang baru sekarang ini? Memang manajemen baru telah ditunjuk pada bulan September tahun lalu, dan prioritas pertama manajemen adalah melakukan review terhadap portfolio kami, di mana telah disampaikan pada saat analis meeting yang lalu, review portfolio kredit secara komprehensif telah dilakukan, dan kami telah mengidentifikasi sejumlah kredit yang masuk dalam kategori medium risk, dan sebagai follow up telah kami tindak lanjuti dengan membentuk biaya pencadangan yang memadai. Dan kemudian dari sisi bisnis, prioritas berikutnya dari manajemen adalah tetap pertumbuhan pada segmen korporasi, namun dengan fokus pada top tier player di masing-masing sektor industri. Nah, sebagai langkah konkret untuk strategi di segmen korporasi ini, pada kuartal keempat tahun lalu kami telah membukukan 2 non-plain vanilla financing kepada salah satunya leading FMCG manufacturer for M&A internasional yang dilakukan oleh mereka, dan satu lagi kepada top atau major gold mine player in Indonesia. Ini adalah salah satu komitmen manajemen untuk fokus pada segmen korporasi, terutama pada top player di masing-masing industri. Mungkin dari saya itu Pak Yohan, ada yang ditambahkan? Mungkin sedikit tambahan dari saya, perbedaan fokus manajemen baru dan lama, salah satunya juga misalkan client selection. Sebelumnya BNI itu banyak fokusnya di segmen BUMN untuk segmen korporasi ya, banyaknya di BUMN. Untuk segmen swasta kita bisa dibilang agak kurang banyak lah nasabah-nasabah kita. Nah, mulai tahun sekarang ini kita coba garap lebih banyak ke segmen swasta. Kita lihat banyak nasabah-nasabah besar swasta. Anggaplah kita nggak bisa sebut nama, cuma banyak top players itu masih belum menjadi nasabah BNI. Nah, kita beruntung kita dapat Direktur Corporate Banking Pak Silvano. Mungkin nanti teman-teman bisa juga Google profilnya. Beliau ini punya technical skill yang sangat bagus untuk kredit, terutama kredit korporasi, karena background-nya dulu dia juga lama di HSBC di Hong Kong, di Deutsche Bank di Singapura, dan berbagai macam background internasional lainnya. Jadi dengan refresh di tim manajemen ini, tentunya juga ada skill-skill baru yang masuk, di mana kita bisa masuk ke segmen korporasi swasta. Yang kedua, dari sisi filosofi juga ada sedikit perbedaan. Mungkin selama 2015 sampai 2019 kemarin, fokus BNI adalah memperbesar size dari aset kita. Karena kita lihat bahwa size kita tuh nomor 4, hitungannya ketinggalan dibanding BRI, BCA maupun Mandiri. Dalam manajemen yang baru ini, filosofinya kita tidak melihat ke size, tapi profitabilitas, itu yang paling penting.
bolehlah kita nggak paling besar, tapi selama kita ini paling sehat, selain gitu kan ya. Buat apa kita balapan jadi besar dari sisi nilai aset atau kredit, tapi kalau ternyata di dalamnya mungkin ada kredit yang bermasalah. Jadi mindsetnya berubah. Kita tidak mengejar ukuran dari kredit kita, tapi lebih ke kualitas dari kredit kita. Nah, yang ketiga, dari perspektif business unit juga diubah. Perspektif business unit dulunya adalah sebagai lender itu kreditur. Yang penting kasih kredit gitu kan ya. Udah kasih kredit, tugasnya selesai, bisa dibilang gitu. Nah, sekarang kita coba galakkan mindsetnya kita bukan lagi kreditur, tapi kita sebagai banker. Bedanya apa banker dibanding kreditur? Kalau kreditur tadi fokusnya kasih kredit, beres. Kalau banker, satu, kasih kredit. Kedua, pastikan kredit itu akhirnya kita bisa collect, kita bisa tagih. Jadi harus selektif dalam pemilihan klien. Ketiga adalah kita tidak hanya memperhitungkan pendapatan bunga dari kredit, tapi juga pendapatan non bunga. Jadi sekarang RM atau Relationship Manager di BNI itu KPI atau cara penilaian kinerja mereka itu kita selipkan banyak ukuran yang pendapatan non bunga. Jadi kalau selain mereka kasih kredit ke nasabah, mereka juga perlu membujuk nasabah untuk menggunakan cash manajemennya BNI. Kalau mau jual beli forex, pakainya BNI Treasury. Kalau mau ekspor impor, pakainya LC atau bank garansi atau SKBDN dari BNI juga. Nah, kalau nasabah mau menggunakan produk-produk selain kredit itu, maka kita bisa kasih anggaplah pemanis sweetener. Misalkan suku bunga kreditnya lebih murah sedikit atau suku bunga dana deposito mereka kita kasih special rate lebih tinggi sedikit. Jadi perubahan mindset dari kreditur ke banker ini sangat penting karena kedepannya kita tidak hanya mengejar kredit aja, tapi juga pendapatan yang non bunga gitu. Nah itu salah satu beberapa mungkin perubahan mindset antara manajemen lama dan baru. Bukan berarti manajemen lama salah, enggak, cuma memang zamannya berubah gitu kan ya. Kalau zaman dulu kan memang kita size kecil, maka mereka ngejar ukurannya cepat-cepat gede. Tapi sekarang kita udah lumayan oke, dan size udah cukup, udah 4 besar bank di Indonesia. Karena itu kita switch fokusnya lebih ke yang pendapatan non bunga juga gitu. Menarik sekali Pak Yohan ya. Jadi semua itu strategi juga ada masanya ya gitu. Jadi kalau kita lihat memang fenomena mindset dari BNI itu sekarang sudah berubah. Ini menarik sekali Pak. Nah mungkin itu saya langsung ini ada pertanyaan nasabah ya. Ini lumayan cukup detail, ada sekitar 6 pertanyaan. Mungkin Pak Yohan bisa menjawab. Pertanyaan pertama adalah bagaimana strategi BNI dalam hapus buku melihat angka NPL itu terus naik Pak, Q-on-Q basis ya, kuartal-kuartal itu naik terus. Dan berapa target hapus buku perseroan tahun ini? Pertanyaan kedua adalah pada presentasi kinerja perusahaan BNI di kuartal 4 disebutkan ada 33 triliun shadow NPL plus 24 triliun kredit yang sudah NPL. Sedangkan existing loan loss reserve per Desember 2020 adalah 43 triliun. Apakah artinya pada tahun ini target pembukuan cadangan provisi adalah sebesar kurang lebih 2 triliun? Ya. Pertanyaan ketiga adalah kenapa BNI itu capital adequacy ratio-nya di bank-bank yang tier 1 ini paling rendah ya. Mungkin ini dulu kali ya, Yohan, sebelum kita lanjutkan nanti pertanyaan yang berikutnya. Oke, baik. Kita senang nasabah-nasabah retail, investor retail makin melihat fundamental, jadi tentunya bagus ya. Jadi kalau semua nasabah arahnya seperti ini, mudah-mudahan nggak sampai salah investasi gitu kan ya. Kita senang banyak pertanyaan fundamental gini. Oke, mungkin pertanyaan pertama tadi mengenai strategi hapus buku, karena NPL terus naik. Nah, mungkin yang pertama kita clarify, NPL menurut kita tidak terus naik. NPL kita di Desember 2020, kalau nggak salah sekitar 4,3%, saya rasa itu udah peak-nya, udah puncaknya. Kita perkirakan NPL ke depannya akan menurun. Jadi 2020 Desember itu paling tinggi, 2021-nya akan terus pelan-pelan turun, 2022 tambah turun lagi. Ada 2 komponen, satu downgrade to NPL-nya makin sedikit. Kenapa? Karena kita makin ketat dalam memberi kredit, kita lebih selektif. Yang tadi kan kita bilang kita ganti mindset tadi kreditur menjadi banker gitu kan ya, nggak cuma ngasih kredit tapi juga harus mikirin gimana nanti waktu kita mau collect kreditnya. Yang kedua, dari strategi hapus buku masih akan tinggi.
Jadi kalau hapus buku tahun lalu mungkin sekitar 9 sampai 10 triliun, tahun ini juga mungkin masih di kisaran yang sama. Hapus buku ini tidak sesimpel yang kita mungkin perkirakan ya. Kalau kita sebagai bank mau turun NPL sebenarnya gampang, hapus buku aja bereskan ya. Cuma kita nggak boleh sembrono. Kenapa? Karena buat kita ingin meminimalisir loss atau kerugian dari NPL. Kalau udah NPL sebelum hapus buku, kita mau make sure, kita pastikan bahwa kita coba tagih sebisanya dulu. Mungkin kita cari nasabah lain yang mau beli agunannya, atau kita coba bantu restrukturisasi, atau kita coba lelang, dan kita nggak boleh buru-buru. Kalau kita mau cepat-cepat ya bisa aja gitu kan ya, lelangnya kelar, sisanya dihapus buku, tapi mungkin nggak optimal hasilnya. Anggaplah kayak kita mau jual mobil atau jual rumah lah. Kalau kita BU mau jual cepat, pasti nilainya kan drop banget gitu kan. Kita nggak buru-buru. Secara umum prinsip kita adalah sejak kredit itu jatuh ke NPL, kita mungkin punya waktu 2-3 tahun, kita coba segala macam usaha, bahkan mungkin sampai masuk pengadilan, segala macam, untuk meminimalisir kerugian dari NPL tersebut. Kalau udah 2-3 tahun, segala macam upaya udah dilaksanakan, tapi ternyata tidak ada potensi upside, barulah kita hapus buku. Jadi kita nggak buru-buru hapus buku, yang penting spiritnya adalah meminimalisir loss dari NPL tersebut. Tapi tadi, hapus buku tahun ini mungkin masih mirip dengan tahun sebelumnya, tapi bedanya adalah NPL baru tahun ini harusnya lebih sedikit, karena tahun lalu kita udah banyak yang kita bersihkan ke NPL. Yang kedua, tadi pertanyaannya, ini sangat tajam ya, jadi di presentasi kita waktu Q4 kemarin, kita sempat sebut ada 33 triliun shadow NPL, atau kredit yang kemungkinan bisa jatuh ke NPL. Kita juga punya 24 triliun kredit yang sudah di NPL. Lalu pertanyaannya adalah apakah pada tahun ini target pembentukan cadangan kerugian purna nilai atau CKPN sebesar 20 triliun? Jawabannya adalah iya, sesuai guidance kita. Tadi mungkin teman saya Yuda sudah menunjukkan bahwa guidance kita untuk cost of credit atau rasio biaya provisi dibanding kredit sebesar 3,3 sampai 3,8%, 3,6%, di mana kalau dirupiahkan itu setara dengan kira-kira 20 triliun. Jadi itu perkiraan kita 20 triliun biaya CKPN atau provisi tahun ini. Tapi yang perlu diingat adalah meskipun kita book 20 triliun biaya provisi, tapi profit kita itu naiknya bisa kenceng. Satu, dibanding tahun lalu itu agak lebih kecil. Tahun lalu kan biaya provisi kita 23-24 triliun, tahun ini 20 triliun, jadi udah turun 3-4 triliun. Otomatis dampak ke profit kita membaik. Yang kedua, tahun ini kita menghemat biaya dana itu kenceng banget. Tadi saya sempat ceritakan di awal, tahun lalu mungkin kita bayar deposito bisa 4% lebih. Sekarang kita bayar deposito cuma 3,25%. Nggak cuma kita, bahkan bank-bank besar lain juga seperti itu, karena kita kebanjiran likuiditas gitu kan ya. Jadi kita menghemat banyak di biaya dana, sehingga dampak ke net profit kita itu juga sangat besar. Jadi meskipun biaya provisi kita tahun ini masih tinggi, sekitar 20 triliun, tapi profit kita tadi menurut perkiraan dari analis bisa naik 2 bahkan 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Nah, kedepannya gimana? Biaya provisi kita yang 20 triliun ini, menurut kita nih, tahun terakhir 2021 ini kita punya biaya provisi yang tinggi. Selanjutnya untuk kita 2022 ke depan, ini harusnya dropnya dalam. Paling kita nggak bisa sebut angka sekarang, tapi dalam lah jatuhnya, turunnya dari angka sekarang. Itulah menyebabkan tadi, kalau dilihat dari angka konsensus juga, profit 2021 ke 2022, naiknya juga kencang. Perkiraan konsensus tadi kalau nggak salah naiknya 60% ya profitnya ya. Tahun ini tadi sekitar 10 triliun, tahun 2022 sekitar kalau nggak salah 15 triliunan, naik 5 triliun lagi. Nah itu terutama karena biaya provisi turunnya drastis. Kenapa kita berani menurunkan biaya provisi drastis? Karena menurut kita, satu, NPL kita akan sudah mulai menunjukkan perbaikan di tahun ini. Kedua, biaya provisi yang kita bentuk selama ini, itu akan sudah lebih dari cukup untuk menutup potensi NPL. Nah, di slide ini kita tunjukkan di bawah LLR yang sebelah kanan ya, 63 triliun. LLR itu adalah loan loss reserve atau kumulasi biaya provisi kita selama ini. Kita udah mencadangkan 63 triliun, cadangan kita akan mencapai 63 triliun pada akhir tahun ini, dibandingkan dengan potensi buku kita, kredit kita yang mungkin bermasalah 57 triliun. Dengan kata lain, kalau semua kredit kita 57 triliun ini yang berpotensi bermasalah beneran jadi NPL, beneran kita hapus buku,
kita udah cukup karena kita udah mencadangkan, udah nabungnya udah cukup gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu banyak dampaknya ke net profit kita ke depannya. Nah, dengan kata lain tadi, bottom line adalah tahun ini harapan kita tahun terakhir kita biaya provisinya tinggi, tahun depan harusnya turunnya drastis karena tabungan kita udah cukup. Pertanyaan ketiga, jadi mengenai capital adequacy ratio, saat ini tier 1 capital adequacy ratio kita sekitar 15,7%, kita mulailah 16% gitu kan ya. Memang lebih rendah dibanding bank lain yang besar-besar mungkin sekitar 18 bahkan 19%. Tapi sebenarnya CAR ini kita bandingkan bukan dengan bank lain, tapi dengan ketentuan dari regulator, dari OJK. Dari OJK, ketentuan Tier 1 CAR itu sebenarnya hanya sekitar 10%-an ya. Kalau total CAR sekitar 14%-an. Jadi dibandingkan dengan peraturan regulasi, kita jauh di atas regulasi. Jadi nggak ada resiko apa-apa di sini. Nah, cuma dari sisi BNI, karena tadi kita sebutkan bahwa kita mau menggarap kredit ke perusahaan-perusahaan swasta. Konglomerasi besar kita mau masuk gitu kan ya, otomatis kita perlu mempersiapkan modal yang lebih besar gitu kan ya, karena ada yang namanya BMPK, batas maksimum pemberian kredit gitu kan, itu kan 25% dari modal kita. Kalau kita mau ngasih kredit ke perusahaan-perusahaan besar, anggaplah kita sebut nama random aja gitu ya, bukan berarti ini komitmen kita, Astra, Salim, Sinarmas, segala macam. Itu kan perusahaan yang gigantic size-nya, mereka butuh kreditnya besar, otomatis equity modal kita perlu besar juga. Jadi memang kita pengennya modal kita atau tier 1 CAR kita tuh lebih tinggi dari sekarang supaya kita bisa masuk melayani korporasi besar seperti ini. Caranya gimana? Apakah right issue atau mengurangi dividen? Yang jelas tidak mengurangi dividen. Kita komit dividen itu kita harus bayar range-nya 25-35%, makin tinggi makin bagus. Bahkan kemarin zaman pandemik aja kita berusaha, kita akan tetap propose ke kementerian kalau bisa kita tetap bayar dividen minimal 25%. Mudah-mudahan disetujui dari pemerintah. Apalagi kalau zaman 2021 ini ya, di mana profit kita udah lebih baik dibanding tahun lalu, tentunya komitmen dividen kita akan minimal sama atau mudah-mudahan bisa lebih baik. Jadi mengurangi dividen is not an option, kita nggak akan melakukan itu sebisa mungkin. Right issue tergantung situasinya gimana. Kalau harga saham kita cuma masih rendah segini cuma price to book 1 kali, ya kita pikir-pikir. Tapi kalau nanti kita lihat 6 bulan, 1 tahun dari sekarang, ternyata animo masyarakat ke BNI udah lebih membaik, trust-nya lebih membaik, harga saham kita membaik, ya kenapa tidak kita coba consider mempertimbangkan right issue jika memang memungkinkan gitu. Jadi jawabannya adalah possible, mungkin buat kita melakukan right issue, tapi tergantung situasi pasar nantinya. Apakah modal kita kurang? Tidak, karena kita sudah di atas regulasi. Tapi apakah modal kita mau ditambah? Ya kalau bisa ya lebih baik itu kan ya, karena kan kita mau masuk ke sektor perusahaan swasta tadi gitu. Oke, terima kasih Yohan. Mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, mungkin bisa Yohan jelaskan sedikit basicnya ya, seperti kayak shadow NPL itu apa, dan mungkin bisa menjelaskan during COVID sebenarnya perbankan itu dari OJK dikasih relaksasi apa saja gitu ya. Jadi biar tahu gitu kan, loans restructured itu kenapa NPL-nya nggak bengkak secepat itu, karena mungkin ada relaksasi. Mungkin bisa dijelaskan basic-basicnya kepada investor kami ya. Sebagai gambaran, NPL yang sudah muncul di buku kita sebesar 24 triliun. Jadi dari total kredit kita sekitar 500 triliun, sekitar 24 triliun ini sudah muncul sebagai NPL, kredit yang bermasalah gitu, karena kredit macet gitu. Nah, tapi teman-teman investor tentunya mungkin juga udah dengar bahwa selama pandemik ini dari OJK mereka menghimbau bank untuk memberikan restrukturisasi kredit terhadap nasabah-nasabah yang terdampak oleh pandemik. Jadi kita kasih restrukturisasi. Dan dari OJK kredit-kredit tersebut harus masuk kolektibilitas 1 atau current yang 393 triliun ini. Nah, ini secara regulasi benar kolektibilitasnya 1 karena disuruh OJK. Apakah nasabah itu benar kolektibilitasnya 1 dalam arti tidak akan bermasalah? Ya masih question mark gitu kan ya, kita belum tahu, masih tanda tanya di sini. Nah jadi dari sisi manajemen kita coba konservatif, kita coba bedah lebih lanjut gitu kan ya. Seandainya dari nasabah-nasabah yang dikasih kredit restrukturisasi tadi, anggaplah kita berhentikan restrukturisasinya, kira-kira berapa sih yang berpotensi bermasalah gitu kan ya. Kita hitung-hitung, menurut kita kemungkinan dari 393 dan 107 triliun ini yang belum NPL, mungkin ada 33 triliun yang
yang bisa batuk-batuk nih kalau apa namanya kita berhentikan supportnya, istilah kayak bantuan support nafasnya kita berhentikan gitu kan ya. Nah itulah kita sebut dengan shadow NPL. Belum jadi NPL tapi berpotensi jadi NPL kalau sampai supportnya kita berhentikan. Nah jadi ini menjadi dasar kita bahwa manajemen secara konservatif meyakini bahwa potensi kredit yang kurang baik di buku BNI sekarang adalah sebesar 24 NPL yang existing plus 33 yang berpotensi ini. Sehingga totalnya 57. Ini adalah potensi, jadi kondisi terburuk. Pada kenyataannya mudah-mudahan jauh di bawah ini. Karena kan tentunya nasabah yang istilahnya batuk-batuk tadi kita nggak akan cabut life support-nya gitu. Karena sebisa mungkin kita tahan aktif, kita bantu terus. Tapi kalau memang nggak ada prospek lagi baru kita jatuhkan ke NPL. Jadi ini adalah worst case scenario ya, skenario terburuknya. I see, oke. Ini menarik sekali sih, Johan, data-data yang diberikan dengan shadow NPL ini tentunya kan memberikan disclosure ya, sebenarnya kondisi yang real itu bagaimana gitu di lapangan dari sisi asset quality. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, kepemilikan asing di BNI menurun dari sekitar 26% pada awal 2020 ke 16% di akhir 2020. Feedback Johan mengenai ini? Kepemilikan asing turun selama tahun 2020 betul. Ada dua komponen. Yang pertama dari sisi domestic retail investor memang juga lagi gencar banget kan trading kan ya. Sekarang bahkan domestic retail investor itu trading value-nya lebih besar dibandingkan dengan institusi. Itu data statistik dari bursa terakhir. Jadi satu ada pergeseran kepemilikan ke retail. Kedua, memang dari sisi kacamata investor asing selama 2020 tuh mereka banyak lepas saham-saham blue chip di Indonesia, nggak cuma BNI, cuma termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan lain gitu kan ya. Kenapa? Mereka melihat bahwa resikonya mungkin dipandang lumayan besar ya. Mungkin mereka melihat bagaimana penanganan COVID di Indonesia, daily new cases-nya itu kasus barunya masih tinggi terus, lalu jumlah penduduknya banyak banget, sementara per hari vaksinasi cuma bisa 50.000, jadi mungkin takes time bisa 1, 2, bahkan 3 tahun untuk proses vaksinasi. Karena melihat faktor-faktor makro ini, sehingga investor asing pilih aman gitu kan, yang mendingan mereka sementara cabut dulu dari Indonesia, masuk ke negara lain yang mungkin dianggap penanganan pandemiknya lebih baik gitu. Bahkan yang di dalam Indonesia sendiri mungkin mereka melakukan sektor allocation ya, di mana mungkin sektor perbankan dianggap lumayan terdampak dari pandemi, mungkin mereka shifting ke sektor consumer good gitu kan ya, yang mungkin dianggap lebih resilient, lebih defensif gitu kan. Nah itu faktor-faktor menyebabkan turunnya kepemilikan asing. Tapi menariknya, saya rasakan sejak 29 Januari itu bulan lalu adalah tanggal di mana kita melakukan analis meeting untuk kinerja Desember 2020. Sejak itu kita rasakan bahwa animo asing ke BNI itu mulai meningkat. Kita di tim investor relation 1 minggu ini aja meeting dengan investor asing itu banyak banget, dan itu nama-nama baru yang dulunya belum berinteraksi dengan BNI. Jadi terlihat mereka mulai melirik BNI gitu. Ini kita senang juga gitu kan ya. Salah satunya mereka senang di mana BNI sudah mulai lebih transparan. Tadi kan kita coba cerita mengenai berapa sih potensi shadow NPL kita segala macam. Jadi harapan kita adalah tidak ada negatif surprise ke investor. Jadi investor nggak bakal ada kagetan lain-lain lagi ke depannya. Investor mengapresiasi itu, request meeting dengan kita itu banyak sekali, 1 hingga 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan mungkin dalam beberapa bulan ke depan, kalau mereka benar-benar strike, mudah-mudahan mereka lebih bisa masuk lagi ke BNI. Jadi memang low base sekarang, tapi minatnya mulai terlihat. Menarik sekali ya, Pak Johan. Jadi perlu diketahui di saat porsi asing itu turun di kepemilikan BNI, porsi retail waktu itu sempat naik ya, gitu, naik lumayan cukup drastis untuk BNI. Jadi tentunya saya dari pihak Trimega juga tahu there are so many positive things going on in BNI, dan kita juga memang selalu aktif promosikan saham BNI itu ke retail gitu. Jadi mungkin bisa dibilang forumnya sedikit telat gitu untuk mengetahui hal-hal yang positif untuk BNI ini, tapi menunjukkan dengan porsi investasi asing itu bagus di BNI, semakin meningkat, semestinya persepsi fundamental untuk BNI itu semakin meningkat, which is itu menurut saya hal yang positif. Nah ini ada pertanyaan berikut, Pak Johan. Ini menarik sih sebenarnya. BI itu sempat mengeluarkan publikasi ya gitu.
Jadi memang ada widening spread lending rate sama BR rate. Itu kalau nggak salah di Juni 2019 sekitar 5,3% spreadnya. Sekarang di Desember 2020 kalau nggak salah sekitar 6,3% ya gitu. Jadi pengen tahu aja gitu tanggapannya Pak Yohan sendiri atau dari pihak BNI bagaimana? Oke, mungkin kalau kita istilah lainnya adalah selama ini kan sering ada resiko sort of like intervensi pemerintah ke suku bunga gitu kan ya. Apakah suku bunga kredit bakal dipaksa turun atau segala macamnya gitu kan ya. Karena suku bunga dana kita udah turun dalam, kok suku bunga kredit kelihatannya turunnya nggak sedalam suku bunga dana gitu kan. Nah, mungkin kita mau jelaskan di sini kenapa suku bunga dana itu turun itu dulu. Suku bunga dana turun karena likuiditas perbankan yang bagus ya. Jadi bank-bank yang mungkin di buku 4 hanya 5 bank kalau nggak salah itu banjir likuiditasnya. Jadi selama pandemik banyak nasabah yang bisa dibilang cari aman. Yang tadinya mereka taruh uang di bank-bank yang lebih kecil, kasih suku bunga agak lumayan menarik. Mereka melihat wah zaman pandemik ini mungkin lebih aman kalau taruh uang di bank-bank besar, apalagi BUMN gitu kan yang lebih terjamin lah. Jadi banyak banget nasabah yang mindahin dananya ke bank-bank buku 4, bank-bank besar gitu. Nah, itu menyebabkan kita kebanjiran likuiditas. Nah, kalau kita terima semua dana ini, otomatis kan nanti kita bayar bunga terus kan ya, nanti kan net profit kita malah jebol. Nah, jadi kebijakan manajemen adalah ya udah karena likuiditasnya banyak, kita turunkan biaya dana, suku bunga deposito kita turunkan, tapi toh tetap masih ngalirnya kenceng gitu kan ya. Itu alasannya kenapa suku bunga dana itu turun gitu. Karena memang pilihan dari nasabah. Kedua, suku bunga kredit. Sebenarnya turun dibanding tahun lalu. Suku bunga kredit turunnya udah lumayan dalam loh. Cuma kenapa nggak lebih dalam dibanding yang sekarang? Mungkin pertanyaannya itu. Sebenarnya suku bunga kredit ini adalah mekanisme pasar. Kita sebagai bank, mau bank sebesar apapun ya, even kalau lebih besar dibanding kita, mau BCA, mau Mandiri, atau BRI ya, apakah mereka punya kemampuan untuk mengubah-ubah biaya suku bunga kredit itu sendiri? Jawabannya nggak bisa. Karena suku bunga kredit itu kaitannya panjang. Suku bunga kredit itu kaitannya juga dengan yield atau imbal hasil dari obligasi negara gitu kan ya. Misalkan gini aja, kalau sekarang kita sebagai bank kita punya likuiditas anggaplah 1 triliun, pilihan kita dua, mau beli obligasi negara anggaplah yieldnya 6-7% gitu kan ya, atau kasih kredit gitu kan ya. Nah kalau kreditnya suku bunga kredit masih let's say 8% atau 9% ya masih oke buat kita, karena kan kalau kita beli obligasi negara dapat yield 6-7% kan risk free, nggak ada resiko gitu, pasti balik uangnya. Kalau kita kasih kredit ada resiko kredit, bisa jadi nanti nggak dibayar nasabah. Jadi kalau kita ngasih suku kredit ke nasabah, pasti suku bunganya itu di atas imbal hasil dari obligasi negara gitu. Untuk memitigasi dari resiko kredit dan biaya operasional lainnya. Kan kita butuh bayar analis buat menganalisa kreditnya segala macam, butuh bayar orang untuk collect kreditnya nanti. Jadi bisa kita bilang bahwa suku bunga kredit itu sangat kencang kaitannya dengan imbal hasil obligasi negara. Kalau memang imbal hasil obligasi negara atau ORI ini bisa turun terus, ya otomatis bunga kredit turun. Kalau stuck di level segini, otomatis ya bunga kredit juga stuck di level segini. Tapi pada dasarnya bank itu kita coba menjadi suportif lah ke masyarakat. Kita tahu bahwa sebisa mungkin kita ngasih kredit yang suku bunganya murah, tapi tidak sampai merugikan bank. Jadi kalau sampai kreditnya nanti ada NPL segala macam, kita masih bisa nggak sampai loss gitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Suku bunga kredit mengikuti mekanisme pasar, jawabannya gitu. Oke. Thank you Pak Yohan, menarik sekali jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Tentunya ini sesuai dengan tema diskusi pada hari ini, kan temanya adalah sharp profit recovery ya. Jadi kita ingin tahu peningkatan laba BNI di tahun 2021 itu hal-hal apa saja yang support untuk kenaikan net profit di tahun 2021 ini. Kalau kita lihat kan memang market itu expect profit tahun ini bisa 9,9 triliun, di tahun 2022 itu bisa sekitar 15 triliun. Boleh diketahui mungkin untuk tahun 2021 dan 2022 faktor apa saja yang mendorong laba ini bisa meningkat secara signifikan? Oke, mungkin saya minta rekan saya untuk share slide mengenai guidance kita di 2021 untuk menjawab pertanyaan ini. Dari indikator-indikator utama
profit and loss di BNI, tadi kan terlihat bahwa analis itu memperkirakan laba BNI bisa tumbuh ke hampir 10 triliun atau bisa dibilang 2,5 atau 2,6 kali lipat dibanding 2020. Apa saja penyebabnya? Satu, kita lihat dari sisi pertumbuhan kredit. Selama 2020, pertumbuhan kredit kita hanya 5,6%. Tahun ini kita harapkan bisa 6-9%, lebih kencang. Terutama dari sektor tadi, korporasi swasta, kita akan coba garap ke sana. Lalu kedua, dari sisi margin, net interest margin, tahun lalu hanya 4,5%, tahun ini bisa naik 10-30 basis point. Kenapa bisa improve? Tadi saya sebutkan karena kita kebanjiran likuiditas. Jadi biaya dana, biaya deposito kita bisa pangkas, kita hemat banyak sehingga net interest margin-nya naik. Nah, dari sisi kredit cost atau biaya pencadangan atau biaya provisi atau biaya CKPN, tahun lalu 4,1% dari kredit atau kira-kira sekitar 23-24 triliun biaya provisinya. Tahun ini hanya 3,3-3,6%, atau kalau ditranslate ke rupiah sekitar 20 triliun. Jadi kita bisa hemat sekitar 4 triliun minimal, bahkan mudah-mudahan bisa lebih besar dari itu penghematannya. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan bahwa manajemen baru sangat fokus terhadap kualitas kredit gitu. Kita tidak hanya memberi kredit, tapi juga mikirin gimana sampai nanti kita nagihnya. Nah, dengan 3 faktor ini, pertumbuhan kredit, net interest margin, dan biaya provisi yang lebih rendah, itu kombinasi itu menyebabkan net profit kita menurut perkiraan konsensus bisa tumbuh 2 bahkan 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Oke, wow, menarik sekali Pak Yohan. Ini ada pertanyaan ya, ya mungkin saya tidak, mungkin Pak Yohan bisa menjawab relevansinya bagaimana, tapi kan kalau kita lihat ini Bang Arto ini share price-nya naiknya lumayan cukup dahsyat ya gitu ya. Kita pengen tahu aja sih para investor retail di sini, BNI kedepannya bagaimana menghadapi persaingan bank digital yang sedang marak saat ini ya, dan apa saja strategi BNI untuk meningkatkan jumlah pengguna layanan banking BNI ya. Mungkin Pak Yohan bisa memberikan pencerahan mengenai hal ini. Ini menarik karena kan tren bank yang digital ini makin kencang gitu kan ya. Bahkan kita sendiri juga ikutan kan, kita dari sisi mobile banking kita perbaikin terus gitu kan ya. Nah, mungkin pertanyaan paling mendasar dulu. Apakah munculnya bank digital ini akan mematikan bank konvensional? Bank konvensional anggaplah kita sebut bank-bank yang kita kenal lah, Mandiri, BCA, BNI, CIMB, Danamon segala macam gitu. Meskipun yang nggak konvensional banget karena kita juga masuk ke digital gitu kan ya. Cuma pertanyaan pertama, anggaplah kita konvensional, mereka digital. Apakah kanibalisme? Kita mati, mereka survive gitu. Kita yakin nggak? Kenapa? Target marketnya itu beda. Sekarang gini, kita lihat ya, di Indonesia rasio loan to GDP atau rasio kredit terhadap PDB Indonesia, produk domestik bruto, itu hanya 37%. Jadi kan PDB Indonesia sekitar $1 triliun, jumlah kredit yang beredar itu cuma sekitar 360 miliar dolar. Jadi baru 37% rasio kredit terhadap GDP. Itu rendah banget. Kalau kita bandingkan negara seperti India aja itu 50%. Rasio kredit terhadap GDP. Kalau kita lihat negara lain lagi, ini coba saya lihat catatan saya dulu ya. India 50%, Brasil bisa 64%, Thailand bisa 143%. Kita itu 37%, cuma mirip dengan Filipina. Filipina itu 40%, malah kita sedikit lebih rendah dibanding Filipina. Karena kita tahu Indonesia, we are in most area, we are better than Filipina kan ya. Kita cuma slightly better dibanding Myanmar ya, of course lah, dibanding Myanmar. Jadi, message-nya adalah potensi kredit itu masih besar banget di Indonesia. Bahkan dengan bank-bank sekarang udah sekian banyaknya aja, itu rasio kredit terhadap GDP baru 37%. Jadi room for kredit itu masih banyak di Indonesia. Dan inilah yang di-tap into bank-bank digital tadi. Kalau kita mau masuk ke lebih realnya lagi, perbedaan customer segmennya apa? Pertama, kita lihat bank-bank yang konvensional itu, kita biasa minimal kredit itu ya mungkin 20 juta, 25 juta itu kredit mikro di kita kan ya. Kalau orang mau pinjam kredit 1, 2, 3 juta rupiah ya mungkin kita bukannya nggak mau melayani, cuma biaya untuk melayani nggak nutup gitu kan ya dengan potensi pendapatan yang kita peroleh. Nah inilah segmen kredit ultra micro paling hanya di bawah 5 juta rupiah. Ini mungkin menjadi segmen dari bank-bank digital tadi. Karena mereka mungkin mainnya digital, biaya operasional yang murah gitu kan ya, nggak banyak pegawai, nggak banyak cabang gitu kan ya, nggak perlu bayar sewa kantor. Nah mereka jadi murah biaya operasionalnya, mereka bisa menggarap segmen yang kredit ultra micro. Jadi segmennya satu udah beda gitu kan ya.
Bukan berarti mereka pertanyaannya adalah apakah bank digital ini bisa masuk ke segmennya bank-bank konvensional ini. Saya ragu. Karena misalkan gini, kita kasih kredit ke perusahaan korporasi besar paling bunga hanya 8%. Kredit ke korporasi yang menengah SME kredit bunganya sekitar 10-11% gitu kan ya. Apakah bank-bank digital bisa ngasih kredit dengan suku bunga yang sekompetitif itu? Saya nggak yakin. Kenapa? Kita lihat. Sekarang mungkin teman-teman investor bisa menjawab sendiri lah. Bank-bank itu masih baru. Track record-nya belum terlalu terlihat. Bahkan bank-bank besar aja waktu krisis bisa banyak berguguran gitu kan. Apalagi bank track record-nya masih baru. Kalau nasabah taruh deposito, anggaplah di BNI, Mandiri, BCA, minta bunga 3-4% gitu. Dengan resiko yang sangat rendah. Kalau nasabah taruh deposito yang sama di bank-bank yang baru muncul ini, kira-kira bakal minta bunga berapa gitu. Saya rasa kalau dikasih tawarin 5%-nya mungkin masih mikir, wah cuma dapat tambahan income 1 percentage point, tapi resikonya besar nih, karena banknya juga masih kecil kan ya. Saya rasa mungkin mereka minta deposito bisa 8%, bahkan 10%. Dengan kata lain, biaya dana dari bank-bank digital ini pastinya tinggi. Mereka untuk dapat funding, dapat dana pihak ketiga, mereka harus rela bayar mahal. Akibatnya apa? Anggaplah mereka bayar deposito 8-10% ke nasabah. Nanti mereka lempar kreditnya juga harus kredit yang yield-nya tinggi kan ya. Makanya mereka masuk segmen yang mungkin ultra mikro yang di bawah 5 juta, di bawah 10 juta rupiah. Mungkin suku bunga bisa di atas 20%, masih nutup gitu kan ya. Tapi message-nya di sini adalah segmen nasabah bank-bank konvensional ini lumayan terproteksi. Susah untuk digarap oleh bank digital karena mereka ada keterbatasan di biaya dana yang tentunya lebih boros, lebih mahal dibanding bank konvensional. Kedua, tadi potensi perbankan di Indonesia masih sangat besar. Saat ini penetrasinya baru 37%, jauh di bawah tadi India 50%, Brasil 65%, jauh. Jadi saya rasa tidak ada kanibalisasi dari bank digital terhadap bank konvensional. Tapi sebagai bank konvensional tentunya kita nggak boleh malas-malesan gitu kan ya. Kalau kita diam-diam aja ya nanti tahu-tahu 10 tahun keselip dan kaget juga. Maka itu kita di BNI juga terus-terusan memperbaiki fitur digital banking kita. Kalau teman-teman lihat mobile banking apps-nya BNI, saya nggak tahu teman-teman punya apa enggak, cuma saya amatin selama 6 bulan terakhir ini aja, itu perbaikannya luar biasa. Satu, kita sekarang loginnya udah nggak usah pakai password, cuma pakai fingerprint aja udah bisa. Kedepannya akan facial recognition. Cuma dilihat handphonenya bisa langsung login. Kedua, kita lihat dari sisi fitur-fiturnya. Kita rencananya tahun ini akan memasukkan fitur baru di mobile banking apps kita, yaitu orang bisa apply ke KPR, orang juga bisa apply KTA lewat mobile banking apps. Kalau dulu ribet, mesti datang ke kantor cabang gitu kan ya, lalu proses dokumen segala macam. Nanti bakal lewat apps aja gitu, masukin data-data lalu diproses gitu. Tahun ini kita akan masuk, mungkin di pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun kedua kita mungkin akan masuk ke segmen KUR, kredit usaha rakyat atau mikro, juga melalui mobile banking apps gitu. Jadi kita mungkin nggak usah terlalu banyak pegawai yang keliling ke desa-desa gitu kan ya, karena nanti penduduk di sana bisa lewat mobile banking apps minta kredit ke BNI. Jadi kita nggak tinggal diam. Dan kelihatan di data ini, di slide ini ditunjukkan ya, yang sebelah kiri aja, sebelah kiri. Jumlah user tahun 2019 itu 4,9 juta usernya. Tahun 2020 naik ke 7,8 juta. Dalam setahun jumlah pengguna mobile banking BNI itu naik 60%. Ini kencang banget. Apakah akan naik lagi? Jawabannya iya, kita yakin. Karena saat ini jumlah nasabah retail di BNI itu lebih dari 20 juta nasabah retail. Jadi bisa dibilang sekarang penetrasinya paling baru nggak nyampe 40% dari nasabah BNI yang sudah menggunakan mobile banking apps. Kedepannya akan naik terus kencang. Kenapa? Karena tadi fitur-fiturnya kita perbaikin terus-terusan. Jadi dari sisi BNI-nya seperti itu. Bahkan sekarang kalau buka rekening BNI nggak harus ke cabang, gampang banget. Teman-teman kalau mau coba ya tinggal ke Google Play Store, anggaplah gitu, download BNI Mobile Banking. Setelah download nanti ada pilihan buka rekening BNI-nya, boleh dicoba nggak nyampe 5 menit udah beres. Nggak ada namanya video call lagi, jadi cukup masukin foto KTP, lalu foto selfie, foto tanda tangan,
masukin datanya, sebentar langsung diproses, langsung di-approve, langsung dapat nomor rekeningnya apa gitu. Kalau zaman mungkin tahun lalu kita masih minta video call kan ya, jadi pencet tombol video call, itu kita lihat banyak yang mengalami kendala lah, mungkin pas mau video call bunyi tutut kayak nada sibuk gitu kan ya, nanti customer jadi malas, akhirnya nggak jadi buka rekening. Karena itu kita permudah, nggak usah pakai video call, cukup selfie, kita cek fotonya sama dengan foto KTP, bisa langsung di-approve buka rekening. Nah itu tuh lumayan banget, sekarang itu per hari kita bisa buka rekening melalui proses seperti ini itu banyak sekali. Jadi sekarang per hari rata-rata hampir 300 rekening baru yang dibuka di BNI dengan menggunakan fitur virtual account opening ini lewat handphone aja tanpa ketemu langsung. Nah itu contoh-contohnya bahwa BNI kita tidak complacent, kita tidak malas, kita tahu bank digital tidak akan mengkanibalisasi bank konvensional, tapi sebagai bank konvensional kita juga terus berinovasi memperbaiki proses layanan kita ke nasabah. Oke, terima kasih Pak Yohan. Jawabannya itu sangat komprehensif. Mungkin karena waktu juga sudah sangat terbatas, mungkin saya berikan satu pertanyaan lagi ya untuk Pak Yohan. Ini mengenai LTV ya. Jadi kalau kita lihat kan itu ada relaksasi dari sisi loan to value untuk properti dan untuk kendaraan ya. Gitu. Nah, mungkin tanggapan Yohan ini bagaimana dampaknya ke BNI ke depannya? Jadi kalau terakhir mungkin 2-3 hari lalu ada pengumuman gitu kan ya, bahwa simpelnya DP, down payment, itu bisa 0% gitu kan ya. Bisa kecil banget. Pertanyaannya apakah sebagai bank kita akan memberikan kredit dengan DP sampai 0% gitu kan ya. Jawabannya adalah ya kita tetap selektif, karena sebagai bank kita harus melihat profil risiko dari nasabah yang bersangkutan. Kalau nasabahnya nasabah yang kategori risiko rendah, anggaplah ya, nasabah itu punya pekerjaan tetap di perusahaan yang bereputasi, bahkan rekening gaji ada di BNI, ya kita berani aja kasih DP 0%. Anyway, kita tahu nasabahnya tiap bulan dapat gaji dari perusahaan, kecil kemungkinan di PHK, rekening gaji juga di kita lagi kan, ya oke apa enggak. Tapi kalau nasabahnya pendapatannya, anggaplah bisnisnya dari perdagangan, sektornya mungkin hotel, tourism, segala macam, restoran yang kena dampak COVID, ya otomatis kita nggak berani gitu kan ya. Jadi kita menyambut baik kebijakan dari pemerintah untuk mendukung properti dan otomotif ini, tapi dari sisi eksekusinya kita akan menyeimbangkan antara peluang bisnis dengan manajemen risikonya. Baik, Pak Yohan, terima kasih sekali atas paparannya dan Pak Yuda juga. Mungkin saya memberikan sedikit conclusion dari pihak saya yang mengenai BNI. Pertama, saya melihat BNI mungkin mungkin sejak tahun 2014 sampai 2019 fokusnya lebih ke growth gitu ya. Tapi mungkin sekarang mulai dengan manajemen yang baru ini fokusnya lebih ke asset quality ya, dan saya rasa juga manajemennya sudah cukup mumpuni untuk memperbaiki asset quality dan sinergi juga di dalamnya. Dan tentunya dengan hal ini saya melihat juga BNI ini dibandingkan bank-bank lain ini saya lihat juga di tahun ini sama tahun depan net profit growth recovery-nya saya lihat ini relatively cukup kencang ya gitu, dan dari sisi valuasi masih sangat menarik sekali. Jadi ini BNI salah satu saham perbankan yang bisa dilihat. Sebelum acara ini berakhir, apakah ada closing remark yang ingin diberikan? Kebetulan tadi saya sempat lihat di Q&A chat box ada banyak yang nanya mengenai ekspansi internasional, mengenai cabang-cabang di luar negeri. Ada juga yang concern nanya apakah nggak mahal itu mengoperasikan cabang-cabang gitu kan ya dibandingkan dengan potensi revenue. Kebijakan dari manajemen, cara kita melihat cabang luar negeri adalah kita tidak sembrono dalam membuka cabang luar negeri. Satu, cabang luar negeri itu statusnya macam-macam. Ada yang statusnya adalah anak perusahaan, jadi kayak PT gitu kan ya. Ada yang statusnya adalah hanya cabang, ada yang statusnya hanya representative office atau kantor perwakilan aja, yang paling cukup ada 2 orang aja udah oke gitu kan ya, nyewa 1 ruang kecil gitu kan ya. Jadi dari sisi kita, ketika kita membuka bisnis di luar negeri, kita sesuaikan dengan potensi bisnis di negara itu, apakah kita mau bikin PT atau kita bikin cabang atau bahkan hanya rep office gitu. Jadi kita perhatikan cost benefit-nya. Kedua, dengan berita-berita international expansion yang mungkin akhir-akhir muncul di koran, kita itu tidak berarti kita akan beli bank di luar negeri atau kita akan buka cabang masif, mungkin tambah 5-10 cabang langsung, enggak. Kita akan lakukan kajian cost benefit analysis, benar-benar make sure bahwa kalau kita buka cabang, apapun bentuknya itu, apakah PT, cabang, atau rep office,
itu akan kita bisa balik modal atau mensupport bisnis dari nasabah kita. Kita tahu misalkan baik nasabah Indonesia yang bisnisnya dengan mungkin China gitu kan ya, atau dengan Singapura. Tentunya dengan adanya kantor di sana akan membantu memfasilitasi dari sisi trade finance dan juga cash management-nya. Kita juga tahu bahwa sekarang pemerintah sangat open dengan sovereign wealth fund kan yang menarik investor asing dari Amerika, dari Timur Tengah, dari Jepang ke Indonesia. Nah, kita sudah punya tuh dari Amerika dan dari di Amerika, di Jepang itu udah punya kantor, tapi Timur Tengah kita nggak ada. Jadi mungkin bisa juga dikaji gitu kan, contohnya kalau kita buka cabang di sana, mungkin kalau investor Timur Tengah mau masuk ke Indonesia, pintu pertama itu masuknya kemana? Lewat BNI dulu. Mereka bisa nanya-nanya mengenai apa sih potensi bisnis Indonesia, pemain-pemain bisnisnya siapa aja yang industry player. Kita bisa memfasilitasi mereka dari diskusi-diskusi, termasuk sampai nanti pengurusan izin dan segala macamnya. Jadi itu adalah spiritnya. Ketika kita membuka, kita ekspansi internasional, kita nggak akan sembrono, kita pasti hitung cost benefitnya, kita make sure bahwa ultimate kita ROI, return on equity. Return on equity itu harus lebih baik dibandingkan dengan kita tidak ekspansi internasional. Closing remark-nya adalah BNI ini potensinya banyak, kita itu low hanging fruit. Jadi satu dari sisi dividen, kita ini konsisten, kita komit untuk tetap bayar dividen meskipun dalam kondisi pandemi kemarin. Kedepannya dividen mungkin bisa lebih baik lagi karena profit recovery-nya akan terus berjalan. Maka judul dari webinar ini kan siap profit recovery, karena nggak cuma tahun ini, bahkan tahun depan profit menurut kita bisa recovery kenceng. Kedua, dari sisi valuasi kita sangat murah, price to book kita hanya 1 kali, jauh di bawah bank-bank lain yang 1,5 bahkan 4 kali. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya, tadi saya sebutkan minat investor asing mulai banyak mengkontak kita di tim investor relation, mudah-mudahan nanti mereka beneran beli sehingga valuasi bisa terdongkrak naik lagi. Dan dari manajemen kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa investor tidak suka negatif surprise. Mereka nggak suka dikasih kagetan atau NPL naik atau profitable gitu kan ya. Jadi kita udah berubah filosofinya, size dari company nomor 2, yang lebih penting adalah kualitas dari kita. Nggak masalah kita bukan yang paling gemuk, selama kita yang paling sehat. Intinya seperti itu. Terima kasih Willy dan terima kasih teman-teman, Bapak Ibu investor semuanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa diajukan mungkin melalui Trimegah atau kontak tim investor relation. Oke, terima kasih Pak Yohan atas closing remark-nya dan juga terima kasih Pak Yuda. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti Trimegah webinar pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak Ibu yang ingin membuka rekening saham atau reksadana di Trimegah, dapat melakukan secara online melalui www.trima.trimegah.id. Atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi customer service kami di Trimegah Sekuritas. Jangan lupa juga untuk download Trimegah Investment App di Play Store maupun App Store dan pantau terus Trima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak dan Ibu setiap harinya. Dan Trimegah Sekuritas menyediakan portal belajar online Trimegah e-learning atau disingkat TEL, TELL, yang dapat diakses oleh Bapak Ibu secara gratis di website www.tel.co.id. Di TEL ini kami menyediakan materi yang disusun secara terstruktur melalui playlist. Tak hanya itu, Bapak Ibu bisa mengerti lebih dalam mengenai bisnis model dari emiten-emiten ternama yang ada di kategori company visit. Besar harapan kami paparan dan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa di event Trimegah berikutnya.